Tuhan ada di tengah lembah kekelamanmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Kadang hidup membawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita pilih. Masa sulit datang tanpa permisi. Kita melewati hari-hari gelap, penuh pertanyaan, penuh ketakutan. Dan justru di tengah lembah itulah kita mendengar suara Tuhan berkata, "Aku tetap bersamamu." Hari ini kita mau merenungkan kebenaran dari Mazmur 23 ayat 4 bahwa kasih Tuhan lebih kuat daripada lembah tergelap sekalipun. Daud, seorang raja sekaligus penyembah Tuhan, bukan menulis ayat ini saat hidupnya bahagia. Ayat ini keluar dari pengalaman nyata dalam tekanan hidup. Lembah kekelaman bisa berarti kehilangan orang yang dikasihi, masalah ekonomi, rasa takut, kecemasan berkepanjangan, pengkhianatan, doa yang belum dijawab, perasaan, "Tuhan, aku gak kuat lagi." Setiap orang pernah masuk lembah. Tidak ada yang kebal. Dan Tuhan tahu persis bagaimana rasanya. Dia tidak meremehkan rasa takutmu. Dia tidak mengabaikan air matamu. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa Tuhan mengumpulkan setiap air mata kita dalam kirbatnya. Perhatikan kata-kata Daud. "Sekalipun aku berjalan, Engkau besertaku." Tuhan tidak menunggu kita di ujung lembah sambil bilang, "Ayo cepat, kamu bisa kok." Tidak. Dia turun ke lembah itu. Dia berjalan bersama kita. Dia ada di samping kita. Kadang kita merasa, "Aku sendirian. Tidak ada yang mengerti aku. Aku sudah terlalu hancur. Tidak ada jalan keluar." Tapi Tuhan berkata, "Anakku, aku tidak meninggalkanmu sedetik pun." Di momen paling gelap, Tuhan justru paling dekat. Daud menulis tentang gada dan tongkat. Dua alat ini dipakai gembala. Gada untuk memukul atau menghalau binatang buas. Artinya, Tuhan melindungi kita dari serangan musuh. Tongkat untuk menuntun, menarik, mengarahkan domba yang hampir tersesat. Artinya, Tuhan membimbing kita langkah demi langkah. Kadang kita pikir, "Tuhan, kok hidupku gak maju?" Tapi mungkin Tuhan sedang menarikmu agar tidak salah langkah. Kadang kita tidak paham arah hidup kita. Tapi tongkat Tuhan, yaitu firman-Nya, Roh Kudus sedang menuntun tanpa kita sadari. Gada dan tongkat itu tidak selalu nyaman, tapi keduanya menyelamatkan. Domba punya kelemahan. Mereka tidak bisa melihat jauh, tapi mereka punya kekuatan. Mereka bisa mengenali suara gembala. Begitu juga kita. Tuhan tidak minta kita memahami semua hal. Tuhan tidak minta kita kuat setiap hari. Tuhan hanya minta satu hal, tetap dekat dengannya. Karena semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kecil rasa takut itu. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin jelas jalan keluar itu. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin tenang hati kita.
Tidak ada lembah yang abadi. Semua musim akan berganti. Air mata ada masa akhirnya. Rasa putus asa ada masa akhirnya. Masa kering rohani ada masa akhirnya. Penderitaan ada masa akhirnya. Tapi Tuhan, Dia tidak berubah. Dia kekal. Dia tetap berjalan bersamamu. Bahkan saat kita tidak kuat berdoa, Roh Kudus berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 26. Bahkan saat kita merasa kosong, Tuhan tetap bekerja. Bahkan saat kita lelah, Tuhan memeluk kita. Dia tidak menyerah atas hidup kita. Ada hal-hal yang hanya bisa kita pelajari di lembah, yaitu kepekaan akan suara Tuhan, kerendahan hati, pengampunan, kepercayaan penuh, keteguhan iman, ketergantungan total pada Tuhan, dan kedewasaan rohani. Lembah bukan hukuman. Lembah adalah proses. Lembah adalah ruang pelatihan. Lembah adalah tempat Tuhan mempersiapkan kita untuk hal yang lebih besar. Seringkali kita melihat kembali dan berkata, "Aku tidak suka masa itu, tapi disitulah Tuhan mengubahkan aku." Banyak tokoh Alkitab mengalami Tuhan secara paling dalam justru di lembah. Seperti Musa di padang gurun, Elia di gua, Yusuf di penjara, Daud diburu Saul, Daniel di gua singa, Paulus dalam penderitaan, dan Yesus sendiri di Getsemani. Lembah bukan tempat Tuhan meninggalkan kita. Lembah adalah tempat Tuhan menemui kita. Kadang Tuhan justru berbicara paling jelas saat hidup kita paling sunyi. Di lembah, Tuhan meyakinkan, "Aku tetap gembalamu, aku tetap penjagamu, aku tetap sahabatmu, dan aku tetap Bapakmu." Apapun lembah yang sedang kita masuki, kegelapan, sakit, kesedihan, tekanan, kehilangan, dan apapun itu, Tuhan tidak meminta kita berjalan sendiri. Dia memegang tangan kita, Dia menerangi jalan kita, Dia menguatkan langkah kita, Dia menenangkan hati kita. Bahkan ketika kita merasa Tuhan diam, Dia tetap dekat. Bahkan ketika kita merasa Tuhan lambat, Dia tetap bekerja. Bahkan ketika kita merasa tidak layak, Dia tetap mengasihi kita. Tuhan berjalan bersama kita, dan Dia tidak akan melepaskan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih karena Engkau berjalan bersamaku, bukan hanya di puncak gunung, tetapi juga di lembah kekelaman. Aku mengaku bahwa ada hari-hari di mana aku takut, lelah, dan merasa sendirian. Tapi hari ini aku percaya bahwa Engkau dekat, Engkau memegangku, dan Engkau tidak melepaskan aku. Ajari aku untuk tetap dekat denganmu, mendengar suaramu, dan percaya pada tuntunanmu. Biarlah gada dan tongkatmu, perlindungan dan bimbinganmu menjadi penghibur dalam hidup kami.
bawa kami keluar dari lembah ini sesuai waktu-Mu, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus yang setia menemani setiap langkah kami berdoa. Amin.